Di dalam Tuhan Yesus
yang tolong kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur bahwa sore kami diberikan kehormatan untuk memuji nama itu, untuk menyembah nama yang ajaib dan agung itu Bapa. Kami bersyukur Engkau bertahta di atas pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang sebagai pelaku-pelaku firman Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang terima kasih luar biasa. Kita sama-sama buka firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 untuk kita sama-sama belajar sore ini. Firman Tuhan yang sama seperti tadi pagi, dan yang datang tadi pagi diberkati. Saya akan baca ayat yang ganjil seperti biasa. Minta bantuan bagi saudara untuk ayat yang genap. Nanti ayat 8 kita akan sama-sama. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. kata Tuhan, samakanlah apa yang dikatakan hakim yang lain. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun kita baca ayat perikop ini, tapi saya tidak akan khotbahkan tentang hakim. Saya tidak akan khotbahkan tentang janda, karena firman Tuhan ini sudah sangat jelas bagi kita di ayat pertama. Saudara perhatikan ayat pertama dikatakan begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan tujuan perumpamaan ada di sini, bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya? Artinya kita mesti punya kehidupan doa yang konsisten. Amin. Artinya kita jangan bosan-bosan untuk ngobrol dengan Bapa di sorga. Amin. Jadi perumpamaan ini tujuannya hanya untuk kita. Nah, kita semua sudah tahu itu. Tapi muncul satu persoalan. 2 minggu ini saya ketemu ada 2 orang yang bilang sama saya begini, Bapak, kami sudah berdoa terus-terus ini Bapak, tapi ternyata Tuhan tidak jawab doa kami. Saya pikir ini masalah bukan masalah mereka dua. Saya kira ini masalah kita semua. Kalau kita mau jujur, kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita orang percaya. Tapi kalau saya tanya di ruangan ini, siapa yang tiap kali dia berdoa pasti dijawab Tuhan? Ada yang berani katakan? Saya pun tidak berani. Karena di dalam pelayanan pengiringan saya akan Tuhan, jujur, ada doa saya yang didengar dan dijawab Tuhan, ada doa saya yang tidak dijawab Tuhan juga. Masalahnya begini, apakah Tuhan main-main? Karena di dalam bagian yang lain firman Allah berkata begini,
Ya kan? Itu firman Tuhan kan? Tapi kan faktanya tidak begitu. Ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab. Persoalan yang salah siapa? Nah, saya ingin hari ini kita belajar sedikit daripada firman Tuhan. Ternyata bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Bapa di sorga, tidak semua ada jawaban. Ternyata bahwa saya dapati ada penghalang-penghalang doa yang membuat doa kita tidak dijawab. Sore ini kita mau belajar apa saja penghalang-penghalang doa yang membuat doa kita tidak dijawab. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penghalang doa ini disingkirkan dan setiap doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saya dapati beberapa penghalang doa. Ada 5. Saudara boleh pulang cari lagi. Barangkali masih ada yang saya belum ketemu. Yang pertama, kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah apa? Segala dosa. Perhatikan, yang pertama penghalang yang membuat doa kita tidak dijawab. Dosa. Jangan pernah main-main anggap remeh dan berkata begini, Tuhan kan Maha Pengampun. Kalau kita bikin dosa kan gampang, tinggal datang dan bertobat minta ampun, Tuhan selesai. Betul. Kapanpun kita datang, kita minta ampun, kita bertobat, Tuhan pulih. Tapi kita kehilangan banyak momen di mana doa-doa kita tidak dijawab. Kenapa? Karena dosa menghancurkan hubungan kita dengan Bapa. Dosa menghancurkan kehidupan doamu dan doamu. Saudara boleh cek. Orang yang hidup dalam dosa akan malas berdoa. Yes. Cek. Saya tidak bilang bahwa orang percaya tidak bisa jatuh dalam dosa. Orang percaya masih bisa kepleset. Orang percaya masih bisa salah langkah. Orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ini beda. Orang yang tetap hidup dalam dosa, piara dosa, nikmati dosa, terus menerus percaya, dia akan malas berdoa. Kenapa? Jauh di dalam hatinya dia tahu persis ini mana tidak dijawab. Jauh di dalam hatinya dia tahu persis dia tidak layak untuk datang. Kenapa? Dosa membuat kita devaluasi nilai. Dosa menghancurkan kita mulai dari dalam. Saya mau kasih tahu, kehidupan yang bersih itu bikin kita jadi mudah dengan Tuhan, senang jalan dengan Tuhan, rindu bergaul dengan Dia. Dan ini persoalan, ini persoalan. Kalau kita sudah rindu bergaul dengan Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, malah tidak usah minta, tidak perlu minta. Kenapa? Tuhan itu Bapa yang baik, lebih baik dari Bapa yang di dunia. Kalau Bapa di dunia, kadang masih belum tahu kita kepingin apa. Kita kepingin apa, kasih apa. Bapa di surga tahu persis apa yang kita kepingin. Mulut kita belum minta, Bapa sudah siap. Yes. Tapi kenapa Tuhan suruh kita minta? Itu hanya karena Bapa di surga ingin kita ngobrol sama Dia, ingin kita ngomong dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan bilang, Dia kasih perumpamaan supaya kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kan Tuhan mengatakan, kita belum ngomong Dia sudah.
Kenapa disuruh kita mau? Suruh kita minta. Karena ingin kita dekat. Banyakkan anak Tuhan, orang percaya tidak ngerti. Saya baru mengerti Tuhan itu cuma punya satu rindu, sudah dekat dengan kita. Saudara pikir kalau butuh penyembahan dari kita, saya mau tanya, penyembahan malaikat di sorga itu kurang kan? Sampai Tuhan ciptakan kita. Dia ingin ada yang segambar dengan dia, yang dia bisa ajak bicara dan dia curahkan kasih. Itulah Anda dan saya. Jadi kalau kita datang ngobrol sama Tuhan, benarkan hidup ini di hadapan Tuhan. Doa kita dijawab bukan karena panjangnya doa, bukan karena bagusnya doa. Ada orang yang kalau kita suruh untuk berdoa, dia bilang begini, saya pun doa tidak bagus, saya pun doa jelek. Dan kita ngobrol sama Tuhan. Kenapa pusing orang lain ngomong? Yang menentukan doa kita bagus tidak bagus itu kan yang tekan. Siapa yang tekan? Tuhan. Yang lain kan ikut berdoa juga. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini firman Tuhan sederhana yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah, dosa dan berdoa. Masalahnya begini, kalau Tuhan jauh, biarkan dia ikut jauh. Kalau Tuhan jauh, biarkan dia ikut jauh. Itu tidak masalah buat Tuhan. Bagi kita itu masalah. Jadi hari ini saya mau bilang yang pertama, sadari firman Tuhan ini datang bukan untuk saudara, buat saya juga. Kalau kita masih hidup dalam dosa, piara dosa, nikmati dosa, lepas buat ya Allah. Kenapa? Supaya doa kita didengar. Karena Tuhan bilang tadi jelas, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang. Artinya apa? Telinga Tuhan terlalu tajam, tangannya cukup untuk mencapai kita di lubang manapun. Amin. Yes. Tapi dosa menghalangi di tengah. Hari dengar firman Tuhan, bereskan hidup kita. Amin. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, apa yang menghalangi dosa? Yakobus 4 ayat 2, kalau kita lihat bersama. Yakobus 4 ayat 2, dia berkata begini, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa saudara? Tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa saya tidak dapat, apalagi tidak berdoa. Yang dimaksud dengan tidak berdoa di sini apa saudara? Orang yang kehidupan doanya Senin Kemis, orang yang kehidupan doanya jarang, orang yang kehidupan doanya tidak ada disiplin sama sekali. Hidup tapi tidak punya kehidupan doa. Ini poin kedua. Jarang berdoa. Kenapa sih? Kenapa sih orang itu tidak punya kehidupan doa? Apa yang menjadi penyebab orang jarang berdoa? Satu, doanya didasarkan kepada emosi dan perasaan. Yes. Apa artinya Bapak Gembala? Kalau dia perasaan lagi enak berdoa, perasaan tidak enak tidak berdoa. Ini doa yang mut-mutan. Kalau ada angin baik, kalau lagi ada sentuhan, ada gerakan, untung tidak ada tendangan, baru mau berdoa. Kita sama-sama cek, saya ada di mana. Kalau berdoa hanya tunggu kalau lagi pas, lagi hati baik. Dari pagi saya masih bilang, kapan sih waktu yang paling tepat untuk berdoa?
waktu paling tepat berdoa itu saat kita lagi tidak suka berdoa. Di saat kita lagi lebih suka pegang itu HP, letakkan itu HP sebentar. Ngobrol dengan Tuhan. Di saat kita lagi sibuk sebentar, letakkan sibuk itu. Di saat kita lagi punya alasan yang sangat logis untuk tidak berdoa, simpan sebentar untuk berdoa. Kenapa? Tunjukkan bahwa kita yang kontrol diri ini dan bukan itu alat yang kontrol kita. Saya di ruang kerja saya, kalau sudah asik dengan laptop itu, apalagi kalau capek kerja kan ada game-nya sih. Tapi kalau Tuhan kasih ini, itu langsung lepaskan terus. Lepas. Hanya untuk ngobrol sebentar dengan Tuhan. Ngobrol apa? Hanya untuk bilang begini, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sampai di titik ini hari ini, itu karena ada tangan Tuhan yang bergerak. Jangan tiap kali datang sama Tuhan bawa permintaan panjang sekali. Dia daftar panjang. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita dekat sama Dia. Bukan karena digerakkan oleh perasaan. Yang kedua, apa penyebab orang jarang berdoa? Kalau doanya didasarkan pada krisis dan kebutuhan. Artinya apa Bapak Gembala? Kalau ada butuh baru pegang. Kalau ada masalah baru berdoa. Masalah terjawab, situasi aman, doa aman juga. Hilang. Tidak berdoa lagi. Ada yang pernah begitu? Saya pernah. Saya ngomong ini karena ini pengalaman pribadi. Bangsa Israel juga alami begitu. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, setiap kali mereka masuk dalam kesukaran karena dosa mereka, mereka diserbu oleh musuh-musuh di sekeliling mereka, dikalahkan, berteriak, menangis dan berdoa mereka sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan datangkan kelegaan, Tuhan bebaskan mereka, menjauhi mereka daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita dekat sama Tuhan hanya karena kalau ada butuh, kalau ada masalah, percaya Tuhan tahu cara urus orang model begini. Tuhan tahu cara urus orang model begini. Tadi pagi saya masih bikin begini. Coba saudara bayangkan saudara yang jadi Tuhan. 1 menit saja. Kalau saudara jadi Tuhan, lalu tiba-tiba saudara lihat ada orang yang hanya butuh Tuhan kalau dia ada masalah. Kira-kira saudara hadapi orang kayak begini, apa yang saudara lakukan sama dia supaya dia datang terus sama saudara? Tadi pagi kakak Wendy bilang begini, kalau saya jadi Tuhan saya kasih masalah Tuhan, biar dia datang tiap hari sama saya. Saya bilang kakak Wendy, saya tahu, apalagi Tuhan. Orang yang datang sama Tuhan kalau hanya ada masalah, percaya hidupnya akan terus dalam stres. Doanya juga selalu dalam stres. Dan saya berharap jemaat jadi Siloam tidak ada yang model begini. Amin. Tidak ada yang model begini. Apalagi yang menyebabkan orang jarang berdoa, karena doanya didasarkan pada keharusan dan bukan keinginan. Saya harus bangun jam 4 pagi untuk berdoa. Kenapa? Ya kan harus. Kenapa harus? Saya kan gembala, saya kan WL, saya kan pelayan Tuhan. Masa tidak berdoa? Saya harus berdoa. Percaya. Kalau berdoa gara-gara harus, itu jadi beban. Tapi kalau saudara datang berdoa karena rindu dan karena ingin, itu beda. Saya masih ingat hari Rabu kemarin kata Dewi Sarek dalam khotbah di ibadah tengah minggu, dia bahas tentang salib. Dan salib itu dalam bentuk tanggung jawab. Salib itu berat atau ringan? Ada yang bilang berat, ada yang bilang ringan, ada yang abstain.
Yang tadi beliau jelaskan, berat dan ringan itu relatif, tergantung sudut mana kita lihat. Kalau kita lihat itu sebagai beban, itu jadi berat. Tapi kalau kita lihat tanggung jawab sebagai sesuatu yang wajar untuk dinikmati, kita kerjakan itu. Betul. Doa juga begitu. Doa juga begitu. Bayangkan hanya karena saya gembala, hanya karena saya pendeta, saya wajib untuk berdoa. Saudara tahu betapa itu akan jadi membosankan seumur hidup saya. Tetapi kalau kemudian saya datang kepada Tuhan itu karena memang saya cinta, saya rindu. Ada satu kebutuhan di situ. Orang kalau butuh, betul-betul butuh itu, dia akan kejar. Saya pernah lihat saudara, ada orang urus proyek kontraktor. Karena urus proyek, dia kejar di kepala dinas. Dia betul-betul. Ini orang ada keluar, pulang malam itu dari sore dia betul-betul. Saya kita dong kasih kopi seberapa gelas dia betul-betul. Kenapa kita? Saya punya saudara. Satu kali anaknya itu mau jadi polisi. Dia ingin sekali anaknya bisa masuk polisi. Dia berusaha tempuh segala macam. Dan kebetulan dia kenal ada orang di Polda yang bisa ada jalan. Saudara tahu, dia di sini istri suaminya bencana. Tapi dia mau ke Polda, keinginan ini orang punya rumah. Bangun pagi-pagi dia bersihkan rumah, dia bahkan sampai dia sikat kamar mandi orang ini. Hanya supaya ditolong anak. Karena perlu. Dan memang anaknya kemudian jadi polisi. Dia sudah mati sekarang. Dia sudah meninggal. Tapi selama dia hidup di Momere kami seperti keluarga dekat. Saya mau bilang begini. Kalau dengan Tuhan itu ada rasa rindu, rasa cinta, rasa perlu, itu tidak jadi beban untuk kita hidup dengan Tuhan. Dan kita tidak pakai gaya Farisi, harus begini, harus begitu. Kita tidak bilang harus jam begini, harus jam begitu. Kapanpun rindu itu ada, kita lepaskan yang lain hanya untuk ngobrol dengan Tuhan. Yes. Yang berikutnya, jadi tadi penyebab doa terhalang satu dosa. Yang kedua apa? Hidup yang tanpa doa. Yang ketiga, kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya berharap saudara catat ya. Yes. Kalau saudara catat lebih bagus. Nyanyian siaran Daud, sungguh katanya, alangkah baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesalahan Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu tidak jalan bebas. Berkat itu tahu alamat yang dia tuju. Berkat itu diperintahkan kemana dia pergi. Dan firman Allah bilang, berkat itu diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah orang percaya yang hidupnya rukun. Di mana ada kerukunan, di situ berkat masuk. Yes. Kadang berkat sudah ikat-ikat, semua masuk, dia tahu ini gangsu betul. Tinggal mau rumah. Begitu sampai di pintu pagar dengar di dalam ada perang dunia. Diri melayang, mangkok melayang. Biarkan pulang. Karena firman Tuhan berkata ke tempat orang yang hidup yang dengan rukun. Ke situ berkat diperintahkan. 1 Petrus 3 ayat 7. Kita banyak belajar firman Tuhan ini soal. 1 Petrus 3 ayat 7.
Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri sebagai kalung yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhenti. Dengar baik-baik Bapak-bapak, saya mau kasih tahu. Kalau ada di sini yang bilang, kok doa saya belum dijawab-jawab, kok doa saya tidak didengar Tuhan, cek. Jangan-jangan engkau tidak menghargai istri. Jangan-jangan engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang salah. Jangan-jangan engkau tidak praktekkan apa yang engkau janjikan di depan altar. Aku akan mengasihi dia baik dalam susah dan senang maupun sakit atau senang. Aku akan menghormati dia dan tidak akan menceraikan dia sampai maut yang memisahkan. Apakah kita lakukan? Atau itu hanya memanis di atas altar waktu kita sedang mau menikah? Begitu sudah jadi istri, makian, bulian, pelit itu tidak menghargai istri. Dengar baik-baik. Istri-istri bilang iya. Pulang dong tagi dan bawa tua di rumah. Itu dengar Bapak Gembala bilang pelit itu tidak menghargai. Nanti kalau konseling datang, saya siap konseling kalian. Saya mau tanya, kalau suami tidak menghargai istri, doanya tidak terkabul, doanya terkabul. Kalau istri tidak menghargai suami, kira-kira doanya didengar Tuhan tidak? Pasti tidak. Sama. Istri yang tidak menghargai suami, masing-masing cek, itu kira-kira seperti apa? Istri yang menuntut lebih daripada yang suami mau, itu juga setahu dia kesanggupan begitu. Tapi kalau dituntut terlalu banyak, repot juga. Saya ada kaget cerita. Waktu ada orang bilang begini, kalian tahu tidak? Stroke itu lebih banyak kena sama laki-laki. Yang kena stroke perempuan itu sedikit. Yang kena stroke yang saya ketemu kan tidak pernah perempuan. Itu ada yang ketemu yang perempuan stroke. Jarang. Betul. Laki-laki sih yang stroke. Kenapa bisa begitu? Laki-laki itu otaknya jadi kecil pada otak perempuan. Tapi meskipun otaknya jadi kecil, semua dipikiran. Kenapa? Karena memang laki-laki bergerak berdasarkan logika. Tapi habis. Mulai dari anak yang tahun depan mau kuliah di Suku. Kemudian habis kontraknya masih 4 bulan di Suku kita. Semua dipikiran. Tapi yang perempuan itu bergerak berdasarkan perasaan. Perempuan itu otaknya besar. Isinya kalau pokoknya tidak isi. Dia malas sih. Oh suami itu habis. Sorry jangan tersinggung. Istri kan bergerak berdasarkan perasaan. Kalau bapak kan tidak enak, pikiran tidak enak, dia cukup menangis selesai. Cukup menangis selesai. Bapak dengar. Istri kalau dia lagi curhat atau dia menangis, dia tidak butuh nasihat. Itu kita agak melihat sedikit. Jadi saya mau kasih lagi, dalam rumah tangga itu saling menghargai supaya doa kita tidak terhalang. Amin. Yang berikut, poin keempat, kita lihat Matius 17 ayat 20. Apa yang bikin kemudian doa kita terhalang? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Yes. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil. Dengan baik-baik,
yang menghalangi doa kita waktu kita berdoa tanpa iman. Doa yang tanpa iman, doa yang kurang beriman, doa yang untung-untungan, doa yang semoga-semoga itu kemungkinan untuk tidak dijawab. Kenapa? Bahan dasar mujizat terjadi itu iman. Iman adalah zona di mana Tuhan bekerja. Sementara khawatir, makanya jangan doa tapi semoga, mudah-mudahan. Itu repot. Yes. Belajar untuk beriman, klaim firman Tuhan. Kita lihat sebentar, Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 Tuhan. Ini dasar kita untuk datang sama Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Yes. Ada roh Allah dalam kita. Waktu dia masuk dalam kita, status kita berubah. Kita jadi anak Bapa di surga. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pakai, pegang itu. Waktu saudara datang di hadapan Bapa di surga, itu saudara tidak datang kepada orang lain. Saudara datang kepada Bapamu sendiri. Nah, kalau datang kepada Bapamu sendiri, jangan bikin diri seperti engkau datang kepada orang asing. Tadi pagi saya kasih contoh ini. Satu ketika saya duduk di teras. Ada satu orang, istri saya lagi di kios, dia pergi di kios. Saya dengar saja sama istri bilang begini, itu bapak dari teras bikin sana. Sesudah di jalan dari sana. Datang dari sana makin dekat, dia tidak sampai ke kiri situ. Dia berdiri situ, maju tidak mundur, tidak maju tidak mundur tidak. Saya bilang, "Oh, apa sih? Ada perlu kok." Suara tidak keluar kepala saya. Saya bilang, mari. Ada perlu apa? Mulut mau buka tidak buka. Mata mulai berkaca-kaca. Nenek sakit. Saya bilang, suka balik mengepasin om di sini. Saya sudah duduk. Dia bilang, om, saya mau bayar uang praktek di kampus. Uang tidak ada. Om bisa tolong saya 500 ribu. Kebetulan kan. Jadi saya bilang, Mama, saya ambil ke sana. Minta maaf. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, Bapak ada uang berbapak. Jadi pergi. Dan sudah 4 tahun dia tidak datang lagi. Gila. Tapi maksud saya gini, saudara bisa perhatikan cerita saya. Dia datang dengan penuh ketakutan, Amin. ragu. Kenapa? Karena saya bukan bapak. Yes. Saya tetangga. Betul. Bayangkan kalau Roland yang kayak begitu atau Joey kayak begitu datang mau minta uang sekolah, pakai begitu, saya ketok di depan. Kenapa? Karena kau tidak tahu bapak sebuah. Ya kan? Saya pernah bilang di sini, Joey paling tidak pusing. Dia datang cuma bilang, "Bapak, ini dari sekolah, dia hari Senin bunga sih bos sekolah, kami mau ujian." Selesai, dia begitu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu persis saya bapak, itu tugas saya. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, itu bapak di sini. Santai. Jangan begitu mulai berdoa, mulai pasang model menangis. Dan begitu suruh doa langsung. Apalagi saya paling malas dengar anak Tuhan sudah lahir baru tahu persis dia anak Tuhan. Kalau doa dia bilang begini, kami hanya Dewi Utara, kami cuma cincin yang tidak berarti. Jangan lagi ya, di sini pelayan Tuhan doa model begitu. Kamu orang yang sudah ditebus. Betul, saudara boleh bilang begini, kan kita diciptakan dari Dewi Utara. Dengar, itu bahan dasar waktu Tuhan bikin kita. Tapi waktu selesai Tuhan bentuk kita pun belum ada kehidupan.
Tetapi itu kita masterpiece-nya Tuhan. Kita mahakaryanya Tuhan. Tuhan bangga sama kita. Dan kalau kita buka dalam Kejadian, Tuhan berkata, sungguh semua amat baik. Betul. Yes. Dan kita ciptaan terbaiknya Tuhan. Jangan lagi datang baru bilang, Tuhan saya cuma delbu tanah. Saya cuma cacing-cacing yang tidak berharga. Tuhan bilang saya tidak mati untuk cacing. Saya masuk ke dalam alam laut, saya rempukan anak saya. Untuk saya permuliakan mereka kembali di hadapan. Yes. Ingat cerita anak-anak manusia tadi. Waktu dia kembali apa dia bilang? Bapak, saya sudah berdosa. Saya tidak layak sama Bapak. Saya cocok jadi pembantu. Saudara pikir bapaknya nyambut. Bapaknya jawab. Bapak tidak urus yang boleh begitu. Dia ngomong sama pembantu. Terus pakai dia jubah yang bagus. Terus panggil dia. Pasang kasut. Taruh cincin. Sampai kakaknya dibuat diri setengah. Itu yang Tuhan bikin sama kita. Waktu kita datang sama Tuhan, saudara, jangan merasa terlalu. Itu setan yang bikin kita kayak begitu sampai kita rasa kita tidak ada. Tapi kalau kita punya iman, kita datang, kita bilang dia Bapak, dia panggil kita anak, semua urusan beres. Amin. Yes. Amin. Yes. Belajar perlakukan diri saudara dengan iman yang benar. Amin. Yes. Yang berikut, berarti ayat yang poin yang kelima. Yakobus 4 ayat 3. Apakah kamu berdoa? Tadi kan dia tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. Yes. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Betul. Jadi ternyata orang berdoa, tapi kalau doanya salah, tidak didengar. Doa yang salah tidak didengar Tuhan. Doa yang salah itu kayak apa Bapak Gembala? Kalau kita lagi buka usaha, sebelah juga buka usaha, apalagi sama-sama jualan di pasar, baru duduk bilang begini, pasar sepi, pengunjung tidak ada, yang jual begini banyak. Tuhan, tutup mereka di sebelah supaya orang dari doa salah. Doa yang mau menang sendiri. Betul. Apa susahnya berdoa begini? Tuhan, saya tahu orang percaya bahkan ketika kita tidur pun saya sudah diberkati. Amin. Kalau hari ini saya bekerja hanya untuk mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, tolong berkati mereka juga. Kan asik diberkati juga. Berkati mereka juga. Doa yang salah apa lagi? Kalau suami istri lagi bertengkar, rumah tidur balik belakang, begitu lihat dia bilang Tuhan bisa berganti yang baru. Tolong ganti Tuhan Yesus sedih. Itu doa yang salah. Doa yang salah. Tadi pagi saya masih bilang, ada yang sampai hari Minggu tidak pergi gereja tapi pegang ayam untuk gaji, bilang begini, Tuhan orang tidak berkati sepeda. Itu saudara kasih minum perjamuan juga cukup senang. Itu doa yang kelima. Doa yang salah. Biasakan doa kita benar. Satu benar dalam isi. Yes. Dua benar dalam tujuan. Yes. Sebab kalau Tuhan tahu nanti tujuannya bikin kita kemudian jadi tidak benar, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Jadi kesimpulannya begini, setengah jam lebih ya, 40 menit. Saya bilang sama yang khotbah di sini, jangan khotbah lebih dari 1 jam. Belajar khotbah 40 menit paling maksimal 1 jam. Nah, kita dengan 40
menit, 5 poin kita sudah. Jangan baik-baik. Doa itu ada penghalang. Kalau penghalang ini kita tahu, kita bawa pulang, kita belajar, kita buang itu penghalang. Mulai saat ini ada terobosan di tengah cobaan ini semua. Doanya pasti didengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita masuk dalam percobaan yang kudus. Mari tim altar maju ke depan. Para hamba-hamba Tuhan, silakan ambil tempat di depan untuk kita melayani. Kita semua bangkit berdiri. Ramu berteduh
siapkan hidup kami Bapa untuk makan sehidangan dengan kami. Kami akan terima perjamuan kudus itu. Satu hal yang kami minta Bapa, ampuni dan layakkan kami dari semua dosa pelanggaran yang sudah kami buat sepanjang minggu ini Bapa. Kami dilayakkan bersatu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, Engkau penebus kami. Urapi kami hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus ini Bapa. Dan Tuhan berkati roti dan anggur yang kami. Di dalam berkat Tuhan ketika kami terima perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan kami. Ada iman yang kembali dibangkitkan. Ada hati yang kembali bersuka cita di hadapan Tuhan. Ada roh yang kembali rindu untuk berdoa kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara sekalian.